Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Melia Dwi Hartini, Dima Aprilia, Indah Nurjanah, Mila Nurfajriyah, dan Dita Nanda Firdaus. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab alima yang berarti pengetahuan, dan berasal dari bahasa Latin yaitu skio yang berarti pengetahuan juga. Namun ada berbagai macam pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Ilmu itu haruslah sistematis dan berdasarkan metodologi. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu pengetahuan. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Maka, pengetahuan merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dikutip dari Suwaidi mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, yaitu seseorang memiliki sesuatu di mana ia menerimanya secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Dan yang keempat, pengetahuan agama. Pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Dan yang ketiga, apa itu perbedaan ilmu dan pengetahuan? Pada dasarnya, pengetahuan itu berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Dari hal tersebut, maka diketahui bahwa ilmu itu adalah suatu pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu itu pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu merupakan ilmu. Baik, saya akan melanjutkan materi perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno yang disebut juga zaman batu, zaman ini ditandai antara lain dengan kehidupan sehari-hari yang berdasar pada pengalaman, sikap receptive mind, dan percaya dengan kekuatan magis. Kemudian masuk zaman Yunani kuno. Manusia tidak lagi percaya mitologi-mitologi dan menumbuhkan sikap uninquiring attitude, yaitu sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Berikutnya zaman abad pertengahan. Ilmuwan di zaman ini didominasi oleh para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan keagamaan. Setelah itu zaman Renaissance, yaitu zaman peralihan ketika kebudayaan modern di mana manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usahanya sendiri, tidak didasar atas campur tangan ilahi. Lanjut ke zaman modern, yaitu zaman yang ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Terakhir, zaman kontemporer bermula dari abad 20 Masehi dan masih berlangsung hingga sekarang, ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih dan kemajuan pesat di bidang ilmu lainnya. Demikian dari saya, dilanjutkan oleh Mila. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya. Secara sadar kita mengetahui dan memahami bahwa betapa pentingnya Iptek bagi kehidupan bangsa dan negara kita. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa Iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa Iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keseluruhan bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat,
Nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mendasarkan bahwa sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia. Kelima, dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan salah satu fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek tersebut tidak bertanggung dengan nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Daima akan melanjutkan mengenai urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar perkembangan iptek. Yang pertama, apakah ilmu itu bebas nilai? Menurut Surajio, ada 3 faktor indikator bahwa ilmu itu bebas nilai. 1. Ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian atau bebas dari pengaruh eksternal. 2. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari perkembangan etis. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek menurut sastra Prateja yaitu pengembangan iptek harus menghormati keyakinan religius masyarakat. 2. Iptek ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan. 3. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya. 4. Prinsip demokrasi menuntut iptek harus merata ke semua masyarakat dan juga sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek menurut sastra Prateja harus selalu menghormati martabat manusia, meningkatkan kualitas hidup manusia, membantu pemekaran komunikasi manusia, terbuka untuk masyarakat, dan hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Dan yang terakhir, makna Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Iptek yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Iptek yang dikembangkan harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek sejak awal. 3. Nilai Pancasila harus berperan sebagai rambu normatif pengembangan iptek agar iptek tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, iptek harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia atau dikenal dengan indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dita. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Karena itulah dibutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif tersebut dapat membahayakan eksistensi manusia di masa yang akan datang. Kemudian, kemajuan iptek juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Dan kemajuan iptek juga dapat menggantikan peran nilai-nilai luhur. Karena itu, diperlukan tuntutan moral dalam pengembangan iptek di Indonesia. Perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai, agar gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia tidak memudar. Dan yang keempat, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Budaya-budaya global yang sudah maju secara ekonomis dan teknologis yang melanda bangsa Indonesia dengan kuat, sehingga dapat menggantikan kearifan lokal bangsa Indonesia yang merupakan landasan pembentukan jati diri bangsa. Dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Sementara itu, tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia adalah yang pertama, kapitalisme. Mengakibatkan ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi. Menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen dibanding produsen. Yang ketiga, konsumerisme.
menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Dan yang terakhir, pragmatisme. Perilaku kehidupan besar bangsa Indonesia berorientasi pada 3 ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Relasi atau hubungan ilmu Pancasila dengan ilmu akuntansi, yaitu dalam penerapannya, mahasiswa akuntansi dituntut untuk menjadi seorang akuntan. Dan seorang akuntan harus jujur dan transparan dalam membuat laporan keuangan. Dan hal tersebut tercermin dalam sila Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan seorang akuntan dituntut untuk membuat keputusan yang berdampak untuk orang banyak, tidak hanya untuk keuntungan pribadi saja. Hal tersebut tercermin dalam sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesan kami selama di kelas Pancasila ini cukup menyenangkan. Di samping menyampaikan pembelajaran, Pak Adi menyelingi dengan diskusi dalam kehidupan nyata dan juga candaan sehingga membuat suasana kelas tidak kaku. Metode itu cukup efektif bagi pembelajaran kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.